Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cici Elmiza dari kelompok 4 akan mencoba menjelaskan mengenai materi makalah kami, yakni strategi BK, yang mana anggota dari kelompok kami yakni saya sendiri, Cici Elmiza, Fitri Mayasari, dan Lailatul Nur Fadila. Baiklah, langsung saja saya kepada materi kami, yakni mengenai pengertian dari strategi, bimbingan, dan konseling. Strategi berasal dari bahasa Latin atau Yunani, yakni strategos, yang berasal dari dua kata, yakni stratos dan ago. Stratos diartikan sebagai militer dan ago diartikan sebagai memimpin. Dan dalam kata kerjanya, strategos diartikan sebagai merencanakan sesuatu atau to plan. Baiklah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi diartikan sebagai ilmu dan seni dalam memimpin bala tentara menghadapi musuh dalam perang. Dan menurut para ahli, salah satunya yakni Winberg dan Water pada tahun 1983, yang mengartikan strategi sebagai pola umum untuk mencapai keputusan ataupun tindakan. Baiklah, dari cakupan pengertian yang tadi, maka didapatlah cakupan dari strategi BK, yakni meliputi 5 cakupan. Yang pertama adalah cakupan mengenai tujuan, yang kedua adalah cakupan mengenai isi, yang ketiga adalah cakupan mengenai subjek, dan yang keempat adalah cakupan mengenai proses kegiatan, dan yang kelima adalah yang kelima adalah cakupan mengenai penunjang atau sarana dalam kegiatan. Baiklah, selanjutnya adalah poin kedua, yakni mengenai jenis-jenis dari strategi BK atau strategi layanan bimbingan dan konseling. Yakni terdiri dari 2 strategi. Strategi yang pertama yakni adalah strategi yang mana si konsuler melakukan perbaikan terhadap pengalaman yang baru. Artinya di sini si konsuler tersebut tidak memilah atau tidak memihak terhadap apa asal-usul dari masalah si klien tersebut. Dan yang kedua adalah si konsuler tersebut melakukan pendekatan, yang mana pendekatan tersebut adalah si konsuler melaksanakan pendekatan umpan balik terhadap masalah dari si klien agar permasalahan atau puncak dari permasalahan tersebut ditemukan, sebabnya atau si kausalitasnya, sebab akibatnya apa, dan bagaimana cara untuk memecahkan permasalahan dari masalahnya si klien tersebut. Artinya di sini digali secara dalam. Baiklah, yang ketiga itu adalah strategi layanan bimbingan dan konseling yang komprehensif. Strategi layanan bimbingan konseling yang komprehensif ini terdiri dari 4 poin penting. Yang pertama adalah layanan bimbingan yang mendasar. Di sini diartikan sebagai layanan bimbingan yang dilakukan oleh konselor, yang mana pada awal saat si siswa tersebut telah menginjakkan kaki di sekolahnya. Di sini diartikan bahwa si konselor tersebut memberikan informasi atau data-data penting tentang sekolah, terutama seperti bagaimana kurikulum di sekolah tersebut, ekstrakurikuler, dan pengenalan terhadap lingkungan, serta pengenalan terhadap pimpinan institusi dalam sekolah tersebut. Contohnya adalah kepala sekolah, para guru, dan para staf administrasi lainnya, serta bagaimana taktik dalam belajar yang diberikan oleh guru untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan, efektif, dan afektif antara guru dengan siswa. Ini biasanya dilakukan pada saat orientasi siswa atau masa orientasi siswa, dikenal dengan MOS. Di situ si konsuler atau si guru BK tersebut ikut terjun langsung dalam memberikan informasi-informasi penting mengenai hal-hal yang dianggap penting wajib untuk diketahui oleh si siswa tersebut atau si klien. Yang kedua adalah si konsuler tersebut melaksanakan atau melakukan kolaborasi atau hubungan yang sangat akrab guru BK atau konsuler tadi dengan guru mapel atau guru mata pelajaran dan wali kelas. Maksudnya di sini si konsuler tersebut menanyakan atau menjalin hubungan dengan si guru mapel atau wali, kolaborasi terhadap informasi-informasi penting yang didapatkan. Informasi-informasi tersebut didapatkan dari guru mapel ataupun guru wali kelas. Kenapa harus melaksanakan kolaborasi antara guru mapel dengan si wali kelas tersebut oleh si konsuler itu? Kan pertanyaannya yakni agar si konsuler tersebut lebih mengetahui informasi secara akurat kepada guru mapel dan wali kelas. Kenapa? Karena si guru mapel tersebut secara tidak langsung mereka sering memberikan pelajaran, dan secara tidak langsung pula si
guru mapel tersebut telah mengenal bagaimana sifat si peserta didik atau klien tadi, bagaimana potensi si siswa tadi, dan apa saja yang sering menonjol bagi si siswa tersebut, baik bagaimanapun tingkah laku dia di dalam mata pelajaran diberikan oleh si guru mapel tadi. Dan apalagi pada seorang wali kelas itu sangat penting sekali bagi seorang konsuler ataupun guru BK dalam menjalin hubungan yang sangat kolaborasi yang penting, maksudnya agar informasi-informasi tersebut didapatkan sangat rinci dari si wali kelas, karena si wali kelas tersebut memiliki informasi-informasi penting yang didapatkan dari wali kelas tersebut, yakni seorang wali kelas tersebut memiliki informasi-informasi penting yang didapatkan dari data yang dimiliki oleh wali kelas itu biasanya sangat akurat, karena pada umumnya wali kelas itu mempunyai buku data informasi mengenai para muridnya atau kliennya si konselor tadi atau guru BK, yang mana dalam buku informasi tersebut si guru tersebut memang secara rinci menuliskan data-data mengenai alamatnya, daftar riwayat hidup, termasuk dalamnya bagaimana keadaan ekonomi si siswa tadi. Peserta didik tadi juga dilampirkan lampiran mengenai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi informasi yang didapatkan dari wali kelas tersebut sangat penting untuk diperoleh oleh si konsuler dari hubungan kolaborasi antara si konsuler dengan si wali kelas ataupun guru mapel. Dan selanjutnya, ini sangat penting sekali bagi si konsuler untuk menjalin kolaborasi atau hubungan yang sangat erat dengan orang tua si klien atau peserta didik tadi, karena orang tua si klien atau peserta didik tadi lebih mendalam, tentunya lebih mengenali bagaimana pribadi si anak tadi dan apa saja potensi yang dimiliki atau minat yang sangat menonjol dari si anak tadi. Jadi itulah 4 poin dari strategi yang harus dimiliki oleh si konsuler untuk lebih mengenal terhadap si kliennya. Dan selanjutnya adalah tujuan dari strategi bimbingan dan konseling atau strategi BK. Tujuan dari bimbingan konseling ini, strategi dari bimbingan konseling maksudnya adalah agar si siswa mampu menjadi pribadi yang lebih baik dalam perkembangan dirinya menjadi manusia yang semestinya, yakni manusia yang memiliki iman dan takwa. Dan selanjutnya siswa tersebut diharapkan mampu dalam menghadapi perubahan fisik maupun psikisnya, baik secara lebih mendalam terhadap dirinya sendiri. Dan selanjutnya si siswa tersebut mampu dalam menciptakan hubungan yang baik dalam berkomunikasi, baik dengan guru, teman sebaya, ataupun dengan orang tuanya, yang diharapkan oleh si konselor agar si siswa tersebut bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan begitu pula diharapkan pula bagi si klien untuk bisa menjadi pribadi yang sesuai berperilaku dengan tatanan sosial, yakni sesuai dengan aturan tata tertib dan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat dan disepakati oleh masyarakat sejak dahulu. Sekianlah penjelasan dari saya. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.